Halo sobat, selamat datang kembali di Kabar Teras, tempatnya berbagi info, tips dan trik. Pada kesempatan kali ini, admin membahas kabar info tentang 4 orang ini penuhi syarat Jokowi, pimpin Ibu Kota Baru Nusantara. Ada mantan PNS hingga anak lorong. Sobatku, Undang-Undang Ibu Kota Negara, UU IKN, belum lama ini telah disahkan dan harus sudah terbentuk paling lambat akhir 2022. Lembaga setingkat menteri ini nantinya bertanggung jawab memimpin proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru yang diberi nama Nusantara, di Penajam Pasir Utara Kutai Kartanegara. Selain itu, kepala otorita nantinya tidak hanya untuk mengurus proses pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru saja. Kelak, otorita IKN juga akan menjadi penyelenggara pemerintahan khusus ibu kota Nusantara. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang IKN, di mana Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara beserta wakilnya dipilih langsung oleh Presiden. Paling lambat 2 bulan setelah ditetapkannya undang-undang tersebut. Sebelumnya, Jokowi telah membuka 4 nama calon Kepala Badan Otorita IKN. Mereka adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Ex-Bupati Banyuwangi yang baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, LKPP, Abdullah Azwar Anas. Kemudian mantan Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brojonegoro dan Tumiana, ex-Direktur Utama Wijaya Karya, WIKA. Setelah sempat mengungkap nama-nama tokoh yang menjadi kandidat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara, IKN. Terbaru, Jokowi menyampaikan kriteria calon pemimpin ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Dalam jumpa persnya di Istana Kepresidenan, Presiden Jokowi mengungkapkan jika calon pemimpin IKN nantinya itu, paling tidak, pernah memimpin daerah dan punya background arsitek. Sobatku, berdasarkan dari persyaratan Presiden tersebut, serta berdasarkan penelusuran admin, ditemukan setidaknya ada 4 nama kepala daerah, atau mantan kepala daerah, dengan latar belakang arsitek yang digadang-gadang bisa menjadi pemimpin IKN baru. Berikut admin tampilkan 4 nama kepala daerah, atau mantan kepala daerah dengan latar belakang arsitek, yang berdasarkan penelusuran admin Kabar Teras. 1. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil merupakan arsitek yang meraih gelar insinyurnya dari Institut Teknologi Bandung, ITB. Pengalamannya sebagai arsitektur profesional membawanya ke berbagai belahan dunia, antara lain Amerika Serikat, Hong Kong, dan Singapura. Pria yang memiliki nama lengkap Muhammad Ridwan Kamil ini menyabet gelar Master of Urban Design dari University of California, Berkeley, AS. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini, mendapat gelar Dr. Honoris Causa untuk bidang inovasi pemerintahan dan pelayanan publik dari Donga University, Busan, Korea Selatan, pada tahun 2019. Tak hanya pernah mendirikan firma bernama Urbane, sosok Kang Emil pun diketahui pernah menjadi dosen di jurusan Teknik Arsitektur ITB Bandung. Beberapa rancangan Ridwan Kamil seperti Bakri Tower, Gerbang Kemayoran, Marina Bay Waterfront Master Plan Singapura, Ningbo Newton Tiongkok, Cibubur Islamic Center, Lavenue Pasar Minggu, Masjid Al-Irsyad di Kota Baru Parahyangan dan Sumatera Barat Grand Mosque. 2. Tri Risma Harini, Risma, mantan PNS di lingkungan Pemda Surabaya ini juga digadang-gadang mampu memimpin ibu kota negara baru. Siapa yang tak kenal dengan sosok yang akrab disapa Ibu Risma ini? Sebelum menjadi Menteri Sosial pada tahun 2020, Risma merupakan wali kota Surabaya selama 2 periode. Wanita kelahiran Kediri pada 20 November 1961 ini, menempuh pendidikan di jurusan Arsitektur Universitas Institut Teknologi 10 November Surabaya, ITS. Risma juga mengambil pendidikan masternya di ITS dengan jurusan Manajemen Pembangunan Kota. Sebagai wali kota Surabaya selama 2 periode, tak kurang dari 300 penghargaan yang telah diterima Risma, baik dari dalam maupun luar negeri. Diketahui juga, jika pada tahun 2015 Risma mendapatkan gelar kehormatan Dr. Honoris Causa dari ITS, yang diberikan dari bidang manajemen pembangunan kota di jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Sama seperti Kang Emil, Risma juga berhasil meraih gelar Dr. Honoris Causa dari Tomyong University, Busan,
Korea Selatan, atas profesionalisme dan dedikasi dalam bidang arsitektur. 3. Nova Iriansyah. Nova Iriansyah menjadi Gubernur Aceh menggantikan Irwandi Yusuf yang terseret kasus korupsi. Ia sebelumnya merupakan Wakil Gubernur Aceh. Nova Iriansyah merupakan arsitek lulusan ITS. Selama masa kuliahnya di Surabaya, ia memulai pengalaman berorganisasi sambil mempelajari arsitektur. Sebagai seorang arsitek, Nova Iriansyah terlibat aktif di sejumlah organisasi profesi, termasuk Ikatan Arsitek Indonesia, IAI, Provinsi Aceh. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, INKINDO, Aceh. Nova juga menjadi anggota pengurus Perhimpunan Pengembang Jalan Jembatan, HPJ, Aceh. Ia juga menjadi Komite Jasa Konstruksi Kadin Indonesia, serta menduduki jabatan sebagai Ketua Umum LPJKD Provinsi Aceh. Selain menjadi dosen, Nova juga merupakan seorang pengusaha di bidang konstruksi. Saat Aceh dilanda bencana tsunami pada 2004, Nova Iriansyah banyak terlibat dalam proyek pembangunan Serambi Mekah itu. 4. Dani Pomanto. Dani Pomanto merupakan wali kota Makassar 2 periode. Selain menjadi wali kota, pria kelahiran 30 Januari 1964 itu adalah seorang arsitek serta konsultan tata ruang sebelum masuk ke dunia politik. Terlahir dengan nama lengkap Muhammad Ramdan Pomanto, ia juga diketahui pernah menjadi dosen di alma maternya, yakni jurusan Arsitektur Universitas Hasanuddin Makassar. Dikenal dengan tagline Anak Lorong Nama Makassar, Dani telah melahirkan sejumlah hasil karya berupa pembangunan infrastruktur yang banyak memberi manfaat untuk masyarakat di sejumlah daerah. Selama memimpin kota Makassar di periode keduanya ini, tak kurang dari ratusan penghargaan yang telah diraihnya. Sebagai seorang arsitek, Dani Pomanto setidaknya telah banyak menghasilkan karya rancangan, tidak kurang dari 600 karya arsiteknya yang tersebar di 71 kabupaten, kota seluruh Indonesia. Baiklah sobat, demikianlah admin membahas video kabar info, tips dan trik, tentang 4 orang ini penuhi syarat Jokowi, pimpin Ibu Kota Baru Nusantara. Ada mantan PNS hingga anak lorong. Jika sobatku punya masukan atau tambahan terkait info dari kabar teras ini, atau mungkin sobatku punya usulan terkait pembahasan admin kabar teras selanjutnya, silahkan sobatku mengetikkannya pada kolom komentar. Dukung terus channel Kabar Teras ini, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Serta tekan juga tombol lonceng, agar sobatku tetap mendapat kabar info, tips dan trik terbaru dari Kabar Teras.